saja boleh bersedekah itu apa, Ustaz? Ya begini, sedekah itu universal ya. Kadang-kadang kita menyangka sedekah itu punya orang Islam saja. Ternyata kita pun belajar sedekah dari binatang, sedekah dari tumbuhan. Bagaimana tumbuhan-tumbuhan bersedekah kepada alam ini. Bahkan matahari pun bersedekah, dia punya cahaya. Matahari adalah salah satu contoh juga gambaran guru keikhlasan. Dia tidak meminta lagi cahaya yang sudah dikeluarkan. Karena kalau cahaya itu diminta lagi, mataharinya sendiri akan terbakar. Mata air pun begitu. Mata air ini selama dia masih mengalirkan mata air disebutnya mata air. Tapi kalau mata airnya udah nggak ngalirin air lagi, namanya mata air apa? Mata air mampet. Ya, dia udah nggak ngeluarin lagi airnya. Jadi bersedekah ini subhanallah sangat universal. Bahkan guru-guru saya, salah banyak deh. Ya, karena banyaknya, karena saya tinggal di komunitas Chinese di Jembatan 5 ya, Kampung Sawah. Saya belajar banyak dari mereka-mereka itu. Di sebelah saya ini, subhanallah ini juga guru sedekah kita semua ini. Bagaimana dia mengabdi puluhan tahun untuk bangsa ini, untuk negeri ini, mengajarkan tentang marketing. Kira-kira seperti itu Akbar. Ya Albar ya. Dan kemarin saya sampaikan kepada pemirsa semua, ada sahabat kita kemarin menyedekahkan rumah waletnya. Rumah walet, dia punya beberapa rumah walet dan kepengen memancing walet supaya tumbuh banyak di rumah-rumah dia. Satu dari rumah walet itu disedekahkan. Waktu beliau datang, mukanya muka Chinese ya, saya dengan bahasa Betawi saya tanya, ini kok Cina banget sih, saya bilang gitu. Emangnya ada keturunan, saya bilang gitu. Enggak, dia bilang, emang saya Cina, dia bilang gitu. Oh Cina, saya bilang. Terus saya tanya beliau juga, maaf buat pemirsa, barangkali pertanyaan saya ini bisa jadi menyinggung, tapi saya nggak menyinggung apa-apa, saya cuma nanya begini. Saya pikir mereka-mereka yang datang ke masjid itu mestilah orang-orang yang Islam saja. Maka kemudian saya tanya kepada beliau, maaf Pak, dulu Bapak Katolik atau Kristen? Oh, bukan dulu, sekarang pun saya masih Katolik, dia bilang. Subhanallah, dia bilang, kok Bapak bisa sedekah sama kita-kita gitu, sedekah, dinikmati sedekah. Oh bisa, karena saya percayalah sedekah itu memang luar biasa. Saya bukan cuma kali ini kok ngebuktiin, ini kok udah lama buktiin, emang dia udah agak tua. Kemarin dia bela-belain datang ya, cuman slotnya nggak dapet. Kemarin tuh kita kedatangan tamu banyak sekali, slotnya nggak dapet. Hari ini saya berikan untuk mereka dan ditemani juga oleh Pak Hermawan. Tapi sayang, beliau hari ini ada halangan, jadi tidak bisa datang menemani pemirsa semua di tanah air. Tapi insya Allah kita punya narasumber yang luar biasa. Tapi satu hal yang mereka yang sempat kita bincang-bincang Ustaz, ya, waktu di ruang khusus itu, bahwa beliau bilang, saya sedekahin rumah burung walet karena selama ini saya bikin baru 2 yang datang burung walet, dia bilang. Kalau seandainya datang 10, dia mau nyumbang 10 juta katanya. Oh iya betul. Ya, beliau sampaikan demikian, akhirnya dan rumah-rumahnya itu disedekahkan kepada Pondok Pesantren Ustaz Yusuf Mansur. Ini suatu hal yang luar biasa buat kita. Ini sebenarnya ini kalimat ini bias nih. Sebelum kita dialog dengan tamu kita, sedekah ke pesantren Ustaz Yusuf Mansur. Ini saya berkali-kali saya meluruskan, karena ini penting sekali, bahwa bukan bersedekah ke pesantren Ustaz Yusuf Mansur, bersedekah untuk Indonesia. Acara ini bukan milik saya pribadi yang sedekah terkumpul dari tanah air hanya untuk pesantren saya. Kemarin juga saya menyebut siapa yang mau bersedekah, sini datang ke PPI untuk pembibitan penghafal Al-Quran. Program PPPA itu sudah menjadi program nasional, sudah tidak lagi program saya. Kita membantu pesantren-pesantren di seluruh tanah air ini tanpa perlu menjadikan pesantren itu Darul Quran. Bahkan atas jasa ini alhamdulillah, jasa Pak Hermawan yang nanti akan bercerita bagaimana perjalanan beliau ke Afrika Selatan, kita akan memberikan beasiswa pelajar-pelajar kita ke Afrika Selatan, dan sebaliknya itu juga dari dana Anda semua. Jadi jangan lagi ada kesan sedekahnya ini ke pesantren Ustaz Yusuf Mansur. Saya agak kurang nyaman dengan bahasa-bahasa itu, karena kita harus menjaga kelurusan niat dan fitnah juga.
Ya, saya bukan memelihara diri saya saja, tapi memelihara pemirsa semua juga. Jangan sampai pemirsa semua juga jadi pada panas kupingnya, panas hatinya karena merasa saya jadi banyak disedekahin oleh orang lain. Saya sudah cukup kaya dengan hasil pekerjaan saya. Saya sudah cukup kaya dengan hasil usaha saya, bisa makan 3 kali sehari. Jadi 3 kali sehari kan udah kaya namanya. Ya, sedekahlah bukan untuk saya tapi untuk Indonesia, insya Allah. Jadi demikian sebetulnya jawaban dari Ustadz. Jadi selama ini mungkin banyak pemirsa yang bilang bahwa acara nikmat sedekah enak banget tuh Ustadz Yusuf Mansur. Dapat mulut. Ternyata pemirsa yang selama ini bertanya-tanya tentang beliau juga bertanya kepada saya. Saya pancing beliau tadi, alhamdulillah keluar semua maksud dan tujuan beliau. Membela diri ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita langsung dengar pertama dari Pak Hermawan dulu. Beliau baru balik ya, Albar maaf ya. Ini baru balik beliau dari Afrika Selatan. Di sana ada banyak hal yang bisa diceritakan oleh beliau. Silakan Pak Hermawan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Memang bulan lalu saya diundang Konsul Jenderal Republik Indonesia di Cape Town di Afrika Selatan untuk bertemu dengan teman-teman yang dulu asalnya dari Indonesia tapi sekarang warga negara Afrika Selatan. Di sana disebut Cape Malaysia atau Cape Muslim, dan saya diminta oleh Pak Konjen untuk bercerita tentang Indonesia karena asal usulnya kan memang dari Indonesia. Dan Syekh Maulana Yusuf itu memang bapak Islam Afrika Selatan dan juga merupakan pahlawan nasional Indonesia 1995 dan 2005 adalah pahlawan nasional Afrika Selatan. Nah, pada waktu itu saya diminta membagi, saya tidak tahu, membagi pengetahuan itu termasuk sedekah juga ya? Tentang Indonesia, kemudian tentang entrepreneurship, pentingnya kewirausahaan supaya mereka juga terangkat harga hidupnya, dan juga saya mengusahakan supaya ada yang konkret. Nah kemarin syukur alhamdulillah setelah ketemu sama Pak Yusuf Mansur udah terjadi komitmen bahwa nanti akan ada pertukaran macam-macam antara Cape Town khususnya Afrika Selatan dan Indonesia yang diwakili Ustadz Yusuf Mansur. Mungkin Pak Konjen bisa nambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Jati. Saya kebetulan saat ini dipercaya oleh negara untuk mewakili negara Republik Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan. Saya lihat di sana selama sudah 2 tahun, dan ketika saya tiba di sana saya merasa bangga bahwa salah satu putra terbaik Indonesia itu menjadi suatu yang diagungkan, yang dikeramatkan di sana, yaitu Syekh Yusuf. Karena beliau adalah diakui sebagai bapak Islam di Afrika Selatan. Bagaimana ceritanya? Secara singkatnya, pada tahun 1694 beliau dibuang oleh VOC Belanda ke Sri Lanka, kemudian sampai ke Afrika Selatan yang paling jauh. Dan di sana diasingkan, dipekerjakan suatu perkebunan yang jauh dari kota. Maksudnya Belanda adalah untuk mengkristenkan Syekh Yusuf dan keluarganya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Syekh Yusuf dengan segala keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara bergerilya mengajarkan Islam di tengah malam hari, di tengah hutan. Pertama kepada pengikutnya dan keluarganya, kemudian dengan banyak orang Indonesia yang dijadikan budak pada waktu di sana. Dan selama 5 tahun sampai beliau wafat 1699, beliau telah menanamkan benih Islam di Afrika Selatan, dan sekarang telah terlihat hasilnya atau panen oleh masyarakat Muslim di Afrika Selatan yang sekarang lebih kurang berjumlah 2 juta orang, dan mayoritas berada di Cape Town lebih kurang 800.000 orang. Dari 800.000 itu adalah sebagian besar adalah keturunan Indonesia. Kalau bapak-bapak ibu di sana wajahnya mirip kita semuanya. Pak Hermawan sudah menyaksikan di sana. Memang ada sebagian yang sudah bercampur karena asimilasi dengan orang Timur Tengah, orang India, tapi sebagian besar masih mirip dengan kita. Apalagi sudah pakai kopiah segala macam. Jadi saya sangat bangga bahwa Syekh Yusuf di sana sangat dihormati, dan setiap tahun ada acara Easter Festival atau Festival Paskah
yang untuk menghormati bagaimana Pak Syekh Yusuf mengajarkan Islam pada liburan musim Paskah, karena saat itulah kesempatan yang terbaik bagi Syekh Yusuf bisa mengumpulkan masyarakat orang-orang Indonesia yang pada waktu itu ada di sana. Saya kira itu demikian secara singkat. Ya. Yang tadi yang tentang international commitment itu? Ya, jadi mereka salah satu tugas saya adalah memelihara hubungan batin, hubungan emosional antara Indonesia dengan masyarakat keturunan Indonesia di sana. Nah, saya menyambut baik gagasan dari Ustadz Yusuf Mansur untuk mengadakan pertukaran dai atau syekh-syekh di sana, karena mereka dikatakan belum banyak mengetahui bagaimana sejarah Islam di Indonesia. Jadi sangat bermanfaat, karena kalian itu adalah suatu sedekah juga, bentuk sedekah dari Indonesia kepada Afrika Selatan, khususnya dalam bentuk yang lebih kecil lagi kepada para syekh, dan nanti dengan cara itu bisa menyebarkan bagaimana Indonesia, sejarah Islam di Indonesia dan sebagainya. Nanti kita juga berangkat ke sana, kita kirimkan ustadz-ustadz yang bisa berbahasa Arab. Di sana bahasa Arab, ya bahasa Inggris, untuk mengajarkan tentang the miracle of giving atau the power of giving. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik pemirsa, tetap di nikmatnya sedekah, karena setelah ini kita akan kupas lagi siapa saja boleh bersedekah, tetap di nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ari dari Pondok Cabe. Dulu saya sempat melihat tayangan beberapa kali dengan Ustadz Yusuf Mansur, tapi timbul dalam hati saya apa betul bahwa cerita sedekah itu selalu dengan happy ending. Karena itu pada saat saya menonton tayangan sedekah di TV, di mana Ustadz Yusuf Mansur menganjurkan agar kita cobalah untuk bersedekah dengan keyakinan yang mungkin waktu itu kita masih masih kurang yakin. Akhirnya kita melakukan hal yang seperti dianjurkan, dan memang betul hasilnya betul-betul ajaib kita rasakan. Dan kemudian tahun 2005 saya ada masalah hutang, dan saya suami juga mencari solusi yang memang saya ingin buktikan jalan keluarnya dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat di TV, di kaset, dari testimoni beberapa orang yang sudah berhasil, dan dari buku-buku Ustadz Yusuf Mansur. Kita memutuskan untuk pergi ke pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur. Di sana kita akhirnya bersedekah. Belum sampai waktu seminggu kita merasakan hasilnya. Kemudian saya juga mengajak ibu mertua saya ini Ibu Haja Suhana, untuk turut serta partisipasi bersedekah. Akhirnya kita memutuskan bagaimana caranya supaya sama-sama mendapat keberkahan dari sedekah itu. Bagaimana, Mah? Ya, saya mendengar mantu saya, Ari, mau bersedekah. Jadi saya membantu dengan cara masak apa yang saya bisa. Dan insya Allah kita sudah merasakannya, baik itu kesehatan, ya Mah ya, maupun rezeki, Tuhan kasih bertambah. Dan diberi kesehatan. Mama kan punya penyakit darah tinggi, gimana? Ya, saya rasakan alhamdulillah mulai sekarang agak baik. Mudah-mudahan insya Allah hilang, sembuh penyakitnya. Barangkali ini juga buat pelajaran bagi kita semua, bahwa dengan bersedekah apapun bentuknya, dengan diri keikhlasan hati, baik itu materi atau dengan tenaga, itu akan merasakan dia dampaknya dalam keluarga kita, suami, keluarga, walaupun tidak secara langsung, tapi mereka juga saya lihat turut mendukung, karena mereka juga cukup bahagia melihat kita bersedekah. Kan gitu, Mah? Ya, sedekah itu emang dianjurkan sama Pak Ustadz untuk bersedekah dengan cara apapun. Ya pemirsa, demikianlah titik yang baru saja kita saksikan. Ini memberikan pelajaran buat kita semua bahwa siapapun boleh bersedekah, baik kaya ataupun miskin. Kembali kepada tema kita, Ustadz, bahwa tadi Pak Andra Jati sudah memberikan kepada kita bahwa informasi ternyata Syekh Yusuf Al-Makassari yang disebut dengan Syekh Maulana Yusuf
seorang Makassar, orang Indonesia. Ini membuktikan bahwa ternyata Indonesia banyak melahirkan kader-kader ulama yang mendunia. Kita harus bangga sebagai Islam Indonesia. Mungkin nggak banyak orang tahu bahwa banyak juga ulama-ulama kita yang penulis-penulis kitab tafsir. Kayak Abdul Rahib Asingkili dari Aceh, Buya Hamka. Insya Allah nanti akan tumbuh lagi Syekh berikutnya, Syekh Yusuf Mansur, insya Allah. Aduh, berat. Just kidding, Ustaz. Kembali, Ustaz. Bahwa bahwa mungkin pemirsa bertanya-tanya, siapa saja boleh bersedekah. Seandainya ada sebuah pertanyaan ekstrim, Ustaz. Seandainya, apakah fadilahnya sama orang yang muslim bersedekah dan yang non-muslim bersedekah? Oh, sama. Saya sering bilang ya, nggak tinggi, nggak pendek, nggak hitam, nggak putih. Muslim, non-muslim, urusannya sama. Bersedekah itu nanam, dia sudah menjadi hukum alam sedekah itu. Dia sudah menjadi hukum alam. Bedanya nanti di bobot. Kita yang muslim meyakini bahwa ada something different memang. Tapi di hukum dunianya ini luar biasa sama. Saya bilang, Bapak mesti terima kasih sama Cina-Cina keturunan di Indonesia ini ya, memang merupakan juga warga negara kita juga. Saya belajar dari mereka semua. Bagaimana saya pernah menjadi tukang lap di satu showroom, tukang lap mobil. Jadi pernah saya tuh tugas saya setiap bulan itu nyuci sama ngelap 180 mobil 1 bulan itu. Itu salah satu pekerjaan saya tuh. Itu si bosnya ini nih, kalau mau, dia kadang-kadang cerita, lo kalau mau kaya, lo mesti sedekah kayak gua, gitu dia bilang. Lo kayak guanya itu mahal karena sudah membangkitkan seorang Yusuf yang saat itu belum menjadi Yusuf Mansur ya. Itu kayak gua. Dia cerita sedekah tuh kayak air itu loh. Kalau WC itu mampet, itu kalau pakai sedekah tuh seperti disodok, put gitu keluar. Jadi saya punya bos itu kalau dapat mobil nih ya, gitu dapat mobil harganya katakanlah 60 juta. Dia itu bisa keluar 61 juta. 1 juta tuh buat sedekah. Dan saya tahu dia bukan beragama Islam. Nah, Pak Hermawan juga punya satu cerita unik nih. Ya buat saya Ustadz satu ini PDB-nya jelas, positioning, differentiation, brandingnya ya. Semua orang ingat brand Yusuf Mansur itu ingat sedekah itu tadi. Dan karena sedekah boleh dilakukan oleh semua orang, maka ini boleh dikatakan rahmatan lil alamin kan, dari Islam tapi untuk semua ya Pak ya. Cuma tadi dijelaskan kalau di Islam itu betul-betul diyakini ya. Bahkan tadi disebutkan sampai brol itu tadi. Saya kebetulan Katolik. Kalau Katolik itu kan ada atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi berkah yang didapat dari atas dari Tuhan kan memang mesti dibagi secara horizontal. Semua itu yang vertikal tidak ada gunanya kalau tidak dibagi secara horizontal. Ada film juga Paying Forward namanya. Film Hollywood sebetulnya. Film Hollywood biasanya belum tentu semua mengajarkan pelajaran-pelajaran yang bagus, tapi yang satu ini bagus. Jadi diajarin Pak Angrozati, anak-anak mulai kecil dibilangi paying forward, bayar di depan dulu Pak. Paying forward, DP gitu ya Pak? Ya DP dulu kepada orang. Nanti akhirnya pasti dapat di belakang. Nah, jadi ini sebetulnya betul-betul rahmatan lil alamin ya. Tapi kalau Pak Hermawan sendiri punya nggak pengalaman pribadi ketika Pak Hermawan itu memang bersedekah ke orang lain? Ya saya banyak bersedekah dalam ilmu ya. Tadi dalam perjalanan ke sini Pak Andrajati juga bilang sedekah itu tidak perlu cuma uang, tapi saya yang kebetulan tahu sedikit tentang marketing, ternyata kalau ketemu semua orang itu nikmatnya itu bukan dari apa, tapi dari orang itu mengatakan saya terinspirasi, saya membaca buku, saya mendengarkan, akhirnya sekarang saya sudah berhasil membuat perusahaan ini. Dan kalau perusahaan itu makin banyak dan makin kompetitif, daya saingnya makin tinggi, itu kan bisa membayar pajak lebih besar untuk negara, bisa memberikan pekerjaan kepada orang. Yang penting kan untuk Indonesia sekali lagi. Jadi kita ini bekerja untuk Indonesia, apakah muslim, apakah non muslim, semuanya untuk Indonesia. Indonesia.
Nah, kalau Pak Andra Jati mungkin Pak, ketika Bapak lihat di Afrika Selatan pengalaman orang yang gemar dengan sedekah itu luar biasa atau bagaimana Pak? Ya memang di sana kebiasaan atau keikhlasan bersedekah sangat tinggi, ya. Terutama di kalangan kaum muslim di sana, karena mereka itu yakin betul dengan manfaat dari sedekah itu. Dan masyarakat muslim di sana memang kelasnya, tingkat ekonominya katakan menengah ke bawah. Jadi mungkin mayoritas masih tingkat bawah ya. Jadi oleh karena itu para imam di sana, di sana sangat menganjurkan, ya, menyerukan kepada kaum muslim di sana untuk melakukan sedekah untuk meningkatkan taraf hidup sebagian besar dari masyarakat muslim yang masih memerlukan. Jadi di sana memang saya melihat banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk terutama dalam sedekah ini. Dan tadi saya katakan pada Pak Hermawan memang sedekah tidak harus dalam bentuk materi uang, tapi juga bisa juga meningkatkan taraf pendidikan mereka, ya, pengajaran. Dan saya juga bersyukur kemarin bisa bertemu dengan Ustaz Yusuf Mansur yang menawarkan beasiswa kepada pelajar-pelajar muslim Afrika Selatan yang berminat belajar di Indonesia. Dan memang banyak. Sebab sekarang ini ada berapa pelajar muslim Afrika Selatan yang belajar di Al-Zaitun di Indramayu. Dan setelah mereka lulus, mereka ingin meneruskan belajar di Indonesia karena mereka sangat jatuh cinta dengan Indonesia ini. Mereka sudah nggak mau pulang karena orang tuanya bingung. Sampai orang tuanya yang mengalah. Saya mau buka usaha di Indonesia aja lah, tinggal di Indonesia, pensiun di Indonesia. Anak-anak saya sangat cinta dengan Indonesia. Jadi memang saya akan menindaklanjuti apa yang ditawarkan oleh Ustaz Yusuf Mansur, ya, untuk dapat mengirimkan calon-calon penerima beasiswa dari Afrika Selatan, masyarakat muda muslim di sana, untuk belajar di Indonesia. Saya kira itu, terima kasih sekali Pak Ustaz Mansur bisa sama-sama. Akhirnya kan disedekahi pengetahuan untuk bisa berani menjadi entrepreneur. Benar. Seperti Ustaz Yusuf Mansur berani berbisnis kan. Makanya salah satu yang saya katakan pada waktu di Cape Town dulu, kalau dulu hubungannya adalah Syekh Yusuf itu jembatan ya, jembatan agama, kemudian menjadi jembatan kemanusiaan, persaudaraan. Akhirnya lewat agama, persaudaraan ini kan harus jadi jembatan bisnis ya. Karena Nabi Muhammad sendiri adalah satu-satunya Nabi yang betul-betul pengusaha. Tapi pengusaha yang al-amin gitu ya, pengusaha yang jujur. Benar. Subhanallah. Luar biasa. Saya nggak bisa ngomong di samping Pak Hermawan. Iya, Pak Andra Jati juga meminta kori-kori terbaik Indonesia yang hafiz terutama yang bisa berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris. Beliau sangat menunggu untuk di Ramadan diperjalankan selama bulan suci Ramadan. Insya Allah kita sanggup. Ya, kita sambut tawaran beliau juga ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sekali kajian kita pagi ini dan tetap dinikmati sedekah setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih kepada pemirsa yang masih menyaksikan acara ini, bahwa tadi kita sudah bincang-bincang tentang siapa saja boleh bersedekah, dan pastinya ketika kita mau bersedekah ada sesuatu yang harus kita hasilkan dulu. Nah, mumpung ada Pak Hermawan di sini, seorang yang bisnis, ahli dalam bisnis saja. Mungkin bisa nggak berikan satu kisi-kisi buat kami semua orang muslim Indonesia, bahwa kalau bersedekah itu kan harus punya uang, kalau punya uang kita harus kerja atau bisnis. Itu bagaimana caranya Pak Hermawan? Yang pertama menurut saya sering mengatakan bahwa kalau orang muslim nggak bisa dagang, nggak bisa bisnis, they must be something wrong ya. Karena satu-satunya nabi yang pinter dagang tapi jujur itu ya Nabi Muhammad. Saya mengatakan Nabi saya juga Nabi Anda, Nabi Isa kan Nabi Anda juga ya. Itu cuma tukang kayu. Jadi kalau saya jadi konsultan sudah lebih bagus ya. Nah, saya juga duduk di komite perbankan syariah untuk memajukan syariah banking di Indonesia. Saya selalu katakan nomor satu, orang muslim itu mesti bisa bisnis, karena contohnya sudah jelas. Di Afrika Selatan juga saya mengatakan begitu kan, mereka pada ketakutan itu karena ada krisis. Di Indonesia sih tidak terlalu kerasa krisis ini, tapi di Afrika Selatan lebih kerasa ya Pak Andra Jati. Teman-teman Cape Muslim, Cape Malay ini ketakutan nanti kalau diberhentiin gimana. Nah, saya bilang, nah ini perlu disedekahi pengetahuan, perlu disedekahi mengenai kewirausahaan.
Itu yang nomor 1 ya. Nomor 2, menurut saya selalu dikeluhkan kalau mulai berusaha sendiri itu perlu modal besar dan sebagainya. Sebetulnya enggak. Ide yang lebih mahal. Kalau begitu Anda punya ide yang memang betul-betul different. Balik lagi PDB itu tadi, positioning, differentiation, and branding. Banyak itu yang mau membiayai. Ini yang salah ini. Jadi kalau nggak ada modal, terus nggak berani. Yang mahal itu ide kok. Cari ide. Nah ini Majelis Duha Nasional itu pagi disuruh salat duha supaya dapat ide. Oh, ide. Supaya dapat ide. Oh iya Dan juga. jernih. Kemudian tinggal minta kemana-mana. Banyak orang yang mau membiayai. Tapi kalau nggak ada idenya nggak bisa. Nomor 3, terakhir, sesudah punya ide yang unik, harus ada semangat kewirausahaan. Ada 3 hal. Yang pertama, harus bisa lihat opportunity. Krisis pun katanya orang Chinese ada sisi dangerous, ada sisi opportunity. Wei Ji kan, Nabi sendiri bilang belajar sampai negara Cina kan. Iya benar. Nah, aku suka guyon kalau belum bisa ke Cina ya belajar sama Cina-Cina di Indonesia. Ini Ustadz Yusuf Mansur sudah ya. Cara itu tertular itu tadi. Kedua, harus bisa melihat pengambilan risiko secara yang dikalkulasi. Jadi jangan mau save aja ini, nggak bisa. Dagang itu lihat opportunity, jangan cuma lihat sisi risikonya. Tapi kedua, harus apa? Berani ambil risiko. Kalau menghindari risiko terus ya namanya dagang. Dia selalu ada risiko tapi dihitung. Nah, yang nomor 3, yang terakhir, ciri-ciri entrepreneur itu apa? Bisa meyakinkan orang lain untuk bisa mendukung idenya. Ada yang mendukung duit, ada yang mendukung kemudian kerja sama dia, ada yang mendukung manajemen dan sebagainya. Nah, kalau 3 hal itu dilakukan saya kira luar biasa. 1, orang muslim harus ikut nabinya berdagang. Kedua, harus punya PDB, ide, positioning, differentiation, branding, bukan uang. Nomor 3, mesti punya semangat kewirausahaan, yaitu bisa lihat opportunity, bukan cuma trade saja, bisa berani ngambil risiko yang diperhitungkan. Dan yang nomor 3 adalah bisa meyakinkan orang lain untuk mendukung. Wah, ini menarik nih. Saya sih orang yang langsung pengennya aksi aja. Ya, jadi Selasa besok kita bikin MDN di sini, Majelis Duit Nasional. Besok Selasa, ibu bapak minggu depan datang kemari sudah dengan idenya, orang-orang kaya nanti kita akan cari bersama, biar Allah yang mencarikan lewat sholat duha kita. Amin. Nah kemudian kita cepat aja dagang. Kayak kemarin kan ada kayak Pak Majid ya kan yang di testimoni kayu, terus rangka baja. Ternyata di luar kemarin tuh ngomong sama saya bisa bikin cabang-cabang di mana-mana, model kayak plasma gitu. Kemudian jalan. Saya sampai kemana tuh nggak mudeng sepagi ini. Pagi ini saya jadi mudeng karena bapak-bapak ibu-ibu yang datang sini ini orang-orang hebat, Pak. Orang hebat. Ada yang jalan kaki karena nggak punya duit. Saking hebatnya itu. Lah iya, tapi dan itu kan berarti menghasilkan sesuatu harusnya. Menghasilkan bisnis transportasi, menghasilkan apalah. Ada yang tiap hari Selasa Rebo memberikan makanan. Berarti kan kita bisa bikinin dia warung di mana gitu. Bolehlah. Nanti kita sama-sama bikin satu kegiatan yang bukan cuma kegiatan ngaji saja, tapi setelah ngaji kita berdagang. Kita bekerja, kita berusaha supaya bisa sedekah lebih gede lagi. Insya Allah. Baik Ustaz, sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ari di Bandung, Pak. Oh ya, silakan. Silakan, Pak. Ari di Bandung. Begini nih, saya selama ini sudah mencoba untuk latihan bersedekah, dan bahkan itu saya memang mulai mengikhlaskan betul. Sementara saya, mohon maaf, ini saya karyawan swasta. Nah, ada teman sementara yang saya melihat dia itu pelit sekali, tetapi justru prestasi dan kenaikan jabatannya lebih cepat ketimbang saya.
Ini saya mohon pendapatnya ini Pak Ustadz. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, ciri-ciri orang-orang yang rajin bersedekah itu dia lempeng, urusannya mudah. Pertanyaannya begini, apa iya kita tahu dia benar-benar pelit? Ataukah dia yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tidak ada orang lain tahu kecuali dia dan Tuhannya? Pandangan-pandangan kita itulah, saya maaf, saya kebetulan kan saya nggak kenal juga sama orang yang telepon kan, jadi saya boleh bebas ngomong apa aja kan. Pandangan yang seperti itulah justru yang membuat dia sendiri itu jadi begitu. Selalu melihatnya eksternal, tidak melihat dirinya. It's not the winner, bukan seorang pemenang. Mestinya kan melihatnya gitu loh, ke dalam ini, set gitu. Kenapa saya jadi tidak berhasil? Bukan, kenapa kok dia pelit jadi berhasil? Wah, pantas saja kalau bapak-bapak. Oh, nanti malah makin sulit. Sekali lagi saya bilang, banyak terjadi suudzon bukan hanya terhadap Tuhan, tapi terhadap kita. Dan bukan hanya terhadap kita, tapi juga terhadap Tuhan. Persis seperti omongan seorang adik dulu kepada kakaknya. Kakaknya itu mau nggak pernah kelihatan sedekah, tapi bla bla bla. Sementara dia sedekah mulu, tapi utangnya banyak. Saya bilang, ada kerahasiaan barangkali yang kita tidak tahu. Di tengah malam dia sholat barangkali, kita nggak ngerti. Ya, ketika yang lain kemudian gajian, ada di tempat makan-makan, dia nggak ada karena jalan. Itu yang barangkali. Nah, di sini saya bilang kepada orang-orang yang sudah bersedekah dan merasakan hasilnya, umumkan sedekah saudara. Ajarkan orang lain bersedekah. Akhirnya sedekah itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi kelihatan loh, terbuka itu. Kalau nggak kelihatan, nggak terbuka, orang-orang sehat kayak Pak Hermawan ini panjang umurnya, usia sudah 62, panjang umurnya dan gagah. Subhanallah. Waduh, gagah lah. Itu ngomong gagah langsung ini. Ya, temukan itu, temukan rahasianya. Jadi sekali lagi saya pikir belum tentulah yang disebut itu benar-benar pelit. Ya, makanya terhadap mereka yang sudah sukses dan memang kebetulan dia tidak pelit, ya sedekahnya itu langsung diumumkan saja. Supaya menjadi pengalaman orang lain juga dalam bersedekah. Kalau sedekah ilmu itu nyata. Saya jadi guru SMP SMA 20 tahun. Oh. Semakin ilmu itu dibagi, saya itu guru matematika fisika, semakin ilmu itu dibagi, bukan berkurang, tapi semakin tambah gitu. Tambah. Ya. Jadi itu jelas, kalau sedekah ilmu itu lebih jelas lagi itu malahan. Betul enggak Pak Ndrojet? Betul sekali. Jadi kita ada kalanya memang tidak harus pamer ya, show off apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita sumbangkan. Namun tadi seperti Ustaz katakan, ada juga kita kadang perlu menyampaikan atau mengumumkan apa yang telah kita lakukan. Maksudnya bukan pamer, bukan negatif, tapi untuk menjadi pendorong, ya, menjadi motivator buat yang lain supaya juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh itu. Baik, ada penelpon lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Semangat banget nih. Iya, Ini silakan. Aisyah Aisyah, ya. Aisyah di mana? di Cicalengka, Bandung. Oh iya, di Cicalengka. Silakan Aisyah. Mau tanya Ustaz, Iya. gimana cara saya bersedekah sedangkan saya masih numpang di keluarga yang istilahnya masih prihatin, dan juga bisa ingin mencapai cita-cita saya sebagai ingin meneruskan sekolah kuliahnya, terus ingin bisa berwirausaha gitu. Gimana gitu caranya? Baik. Ya, terima kasih. Sedikit tambahan ya buat mereka yang sudah merasa udah sedekah kok masih gini-gini aja gitu. Ya, sebenarnya sedekah itu adalah satu-satunya barangkali ya yang di dunia ini terasa kontan. Cuman karena ilmu kita terbatas, kita nggak merasa itu kontan. Sedekah mah begitu ngasih ini set balik. Nah, yang baliknya itu memang kita kadang-kadang nggak ngerti. Saya sudah jelaskan kan bagaimana saya dulu saya cerita
bagaimana santri-santri saya dorong untuk melakukan sesuatu untuk ayah dan ibunya. Saya bilang kepada para santri saya yang masih kecil, Anda bisa bantuin orang tua Anda nyari duit dengan cara begini. Di antaranya sholat duha, sholat tepat waktu, dan kemudian berderma dengan uang sakunya anak-anak itu sendiri. Kemudian saya suruh, misalkan mereka melakukan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, lalu saya suruh hari Seninnya mereka menelepon orang tuanya masing-masing, bertanya ada apa di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ketika anak-anak itu berlomba-lomba menuju Tuhannya dan berbagi kepada sesamanya. Subhanallah, ada satu santri begitu telepon, katakanlah begitu, ternyata orang tuanya mengalami satu kerugian malah. Jadi ketika ditanya bagaimana, si ibunya cerita, iya mama kemarin ketipu 2 juta. Terus si anaknya bingung, kok sudah berderma, sudah duha segala macam, kok ketipu? Ternyata si ibu begitu mengetahui dia cuma ketipu 2 juta, apa dia bilang? Oh, kalau kemarin tidak ada dorongan sedekah dan amal baik dari anaknya, dia ketipu lebih besar, bukan ketipu 2 juta. Sekali lagi, cara pandang kita kepada Allah kita perbaiki supaya lebih husnuzan lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan berkah-Mu untuk tamu kami pada hari ini, Pak Hermawan Kertajaya, Pak Andra Jati. Berikan berkah-Mu juga untuk kami semua yang hadir di sini dan untuk seluruh pemirsa dimanapun dia berada. Ya Allah, berkah dari acara ini. Sehatkan badan kami, panjangkan umur kami, selesaikan ya Allah masalah kami dengan kekuasaan dan kebesaran-Mu. Jadikan kami orang-orang yang mencintai sesama kami, Allah, dan mau berbagi, Allah, mau meningkatkan ibadah kami juga, dan mau mencintai diri-Mu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, walhamdulillahi rabbil alamin.